Balik lagi ya pembaca IP di Baca Buku Bareng Indo Progress episode 8 dan kali ini tetap sama Daniel dan saya. Kali ini kita akan bahas buku Marxisme dan Evolusi Manusia karya Dede Mulyanto, dan ini adalah buku sakunya Indo Progress yang diterbitkan bekerjasama dengan Ultimus ya, penerbit Ultimus. Jadi di dalam buku sebanyak 5 bab ini Bung Dede Mulyanto itu menjelaskan tentang alur evolusi manusia berdasarkan pemikirannya Engels ya, berdasarkan penelitiannya Engels gitu. Nah, tesis-tesis dari Engels ini menarik untuk kita bahas gitu ya. Dan kita sebagai pembaca bukunya ya gitu, sangat penting sih menurut aku untuk membahas ini, karena ini tesis-tesis yang berbeda dengan tesis-tesis teori evolusi ala Darwin misalnya kayak gitu. Jadi agak berbeda gitu ya. Nah, selain itu juga di dalam buku ini dijelaskan tentang selain alur evolusinya, tentang pentingnya memaknai makna evolusi manusia ini kaitannya dengan pandangan politiknya Engels gitu ya. Jadi ini juga dibahas juga di dalam buku ini. Nah, oke, kita langsung bahas aja. Menurut aku yang penting dari buku itu yang, dan juga tambahannya adalah menurutku penting juga untuk bahas buku ini karena misalnya banyak juga yang sering membenturkan teori evolusi dengan cerita bahwa misalnya perkembangan manusia itu yang pertama manusia adalah berdasarkan cerita-cerita agama yang misalnya di agama Islam misalnya itu adalah Adam dan Hawa misalnya gitu ya. Nah, nanti aku akan tanya juga ke Daniel tentang bagaimana sih kalau di Kristen gitu ya, ada nggak sih yang semacam itu dan gimana gitu. Nah, oke, kita langsung bahas aja ya Neil. Kalau menurut kamu sendiri apa aja yang perlu di highlight yang penting dari buku ini selain yang tadi aku udah sebutin, atau kamu melengkapi yang udah aku sebutin tadi? Iya, penting ya untuk melihat tentang topik ini, Marxisme dan evolusi manusia, karena menurutku di sini salah satunya kita bisa melihat contoh yang jelas bagaimana Marxisme itu bukan sekedar proyek politik, tentu saja dia proyek politik ya, tapi bukan sekedar itu, tapi juga sebuah proyek sains ya, karena semangatnya yang mencoba untuk bersetia dengan penelaahan akan proses sejarah, jadi tidak mau melompati proses perkembangan sejarah itu di dalam analisisnya. Nah, salah satunya itu bisa kita lihat penerapannya dalam penjelasan atau analisis tentang evolusi manusia, bagaimana manusia itu bisa ada sampai sekarang. Gitu. Tentu saja salah satunya yang tradisi atau garis yang berusaha melompati proses itu ya misalnya agama ya, bagaimana anggapannya adalah bahwa manusia tiba-tiba ada diciptakan, atau bahkan kalau dalam tradisi Samawi mungkin segambar dan serupa dengan Allah begitu ya, jauh lebih tinggi daripada ciptaan yang lain atau sangat berbeda. Lalu juga atau juga termasuk di dalam sains sendiri sebagaimana disebutkan dalam buku ini, seringkali juga melompati proses itu. Ada asumsi-asumsi idealis yang bekerja juga di sana. Misalnya bagaimana manusia tiba-tiba punya kapasitas otak yang jauh melampaui kera atau moyangnya. Nah, itu yang mencoba untuk dirunut ya prosesnya ya supaya tidak dilompati. Nah, salah satunya tesis yang penting di sini sebagaimana dijelaskan Bung Dede dari Engels adalah bagaimana proses itu terjadi dan salah satu faktor signifikannya di situ adalah kerja manusia gitu. Bagaimana manusia bisa bertransformasi tangannya ya, pembedaan dari kaki, lalu juga kapasitas otaknya, termasuk juga kemampuan berbahasa dan lain sebagainya, itu nggak bisa dilepaskan dari kerjanya. Dan ya itu tentu saja penting bagi kita untuk memahami ya bagaimana manusia itu berevolusi dalam seiring dengan aktivitas yang dilakukannya. Dan dalam Marxisme sendiri tentu saja kita memahami bagaimana seseorang berevolusi juga di dalam keterlibatannya dalam perjuangan kelas ya. Dengan berupaya mengubah dunia, ya kita juga ikut
bertransformasi melalui proses itu. Iya, benar banget. Dan emang salah satu tesis utamanya dari Engels ini soal evolusi manusia ya adalah membantah tentang bahwa perkembangan otak atau kognitif manusia itu adalah yang paling menandakan gitu ya dari perkembangan evolusi manusia gitu. Justru menurut Engels itu dia adalah akibat dari perkembangan-perkembangan yang mendahuluinya gitu ya. Misalnya tentang bipedalisme, kemudian pembedaan tangan dari kaki juga dan lain-lain yang diakibatkan oleh kerja-kerja yang dilakukan oleh manusia gitu ya, hominin dilakukan oleh hominin pada saat itu gitu. Dan emang juga selain itu dia juga menekankan hubungan antara perkembangan evolusi manusia dengan perkembangan alam juga ya yang ada terjadi pada saat itu. Misalnya dijelaskan soal perpindahan manusia dari arboreal ya ke terestrial misalnya. Kemudian juga itu mempengaruhi bipedalisme ya, bagaimana kemudian tangan hominin itu menjadi punya fungsi gitu ya, dia untuk menyesuaikan diri dengan habitat yang baru gitu kan. Kemudian juga ada pembedaan tangan dari kaki, tangan kanan dan tangan kiri dan lain-lain gitu. Dan itu disebabkan oleh kerja-kerja yang dilakukan pada saat itu pembuatan perkakas-perkakas gitu ya, perkakas-perkakas di zaman itu gitu ya, untuk ya organisasi sosial saat itu gitu ya, untuk memenuhi kehidupan saat itu gitu, kebutuhan yang kehidupan saat itu. Nah kemudian ya Neil, di sini kan ditekankan tadi ya pentingnya kerja, dan emang dialektis banget ya dijelaskannya, bukan yang kayak perkembangan yang mekanis tapi perkembangan yang dialektis gitu. Nah soal yang perkembangan dialektis ini tuh gimana sih Neil cara kita memahami kerja sebagai bagian dari proses penting dari evolusi manusia menurut teori evolusinya Engels gitu. Gimana sih kita melihat itu gitu? Iya, ya tadi seperti yang aku sebutin ya, bagaimana kita sendiri ikut bertransformasi dalam upaya kita mentransformasi dunia. Dan ini kan kalau dalam kasus evolusi manusia ini, sebagaimana dijelaskan di dalam buku ini, itu kelihatan dari bagaimana dia menjelaskan kenapa kok 7 juta tahun yang lalu katanya ya muncul manusia pertama di Afrika. Itu katanya karena hutannya menyusut, karena ada perkembangan alam di situ, hutannya menyusut, dan nenek moyang kita yang biasanya bergelantungan di pepohonan, kemudian makan langsung dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang ada di sana, itu kemudian sebagian diantaranya harus punya habitat baru di daratan ya, dan mereka kemudian bertransformasi menjadi bipedal, jadi berdiri tegak ya, berdiri di dua kaki, lalu tangannya menjadi bebas, dan kemudian tidak bisa mengandalkan lagi pohon-pohonan yang ada untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi mau nggak mau harus beradaptasi dengan melakukan kerja dan melakukan proses produksi. Selain itu juga karena dia berdiri tegak, dia juga jadi lebih rentan dibanding nenek moyangnya ya yang berdiri dengan dengan tangan dan kaki ya. Karena yang empat quadripedal kan harus bisa menunduk ya, bisa sembunyi ya. Tapi yang tegak ini menjadi lebih mudah kelihatan oleh binatang buas. Nah, karena itu dia supaya survive dia harus lebih mengelompok, dan karena mengelompok tuh dia harus lebih berkomunikasi, apalagi butuh melakukan kegiatan produksi. Nah, karena itu makin terdorong lagi, terpaksa lagi untuk mengembangkan bahasa dan juga kerja ya, proses produksi. Itu sih. Iya, jadi iya benar. Dan emang benar ya, jadi awal perkembangan kerja ini juga mempengaruhi nantinya itu perkembangan soal bahasa, soal budaya yang lebih luas lagi gitu ya. Karena memang dia yang menentukan itu gitu ya. Jadi bukan sebaliknya kalau yang teori evolusi yang lain yang menyebutkan bahwa otak itu ada dengan sendirinya gitu loh, kayak ini loh tiba-tiba manusia punya kapasitas otak yang berbeda dengan misalnya kera atau yang lain gitu. Tapi kalau di teori evolusi ala Martian ini yang seperti yang dibilang oleh Engels ini,
justru dia dihasilkan dari kerja-kerja dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan memang berkaitan banget sama perubahan alam juga ya. Dan juga di sini apa ya, di yang aku baca itu dia juga menjelaskan, maksudnya Bung Dede menjelaskan bahwa Engels itu juga apa namanya, menekankan unsur-unsur apa namanya, proses-proses apa nyebutnya, sosioenergi dan bioenergi ya, dalam yaitulah hubungan manusia dan alam itu dalam evolusi manusia. Nah, terus Nil, aku mau tanya ini yang tadi sempat aku tanya juga, cuma lebih detail aja sih. Ini kan kalau kalau apa, evolusi ini kan seringkali dibenturkan ya dengan apa namanya, dengan cerita-cerita keagamaan gitu ya, bahwa kalau kamu beriman, kamu harusnya jangan percaya tuh sama teori evolusi, dalam hal ini Darwin misalnya gitu ya, teori evolusi Darwin, karena apa, harusnya yang manusia pertama itu ya Adam dan Hawa gitu. Nah, kalau di itu di agama di Islam, waktu itu aku waktu masih sekolah sering dapat kayak gitu gitu ya, bahwa teori evolusi itu nggak sah gitu ya, karena salah gitu, karena yang benar itu adalah manusia pertama adalah Adam dan Hawa gitu. Nah, kalau di tradisi Kristen itu ada nggak yang begitu atau beda mungkin? Aku penasaran aja sih. Ya, kalau di dalam buku ini juga disebutkan ya bahwa bagaimana dari perkembangan awalnya aja teori-teori evolusi seperti ini yang belum berkembang bahkan sebelum Darwin pun seperti apa disebut di sini ya Carol Linnaeus ya, itu juga banyak mendapat represi dari gereja. Ya. Kemudian banyak juga kekhawatiran karena gereja kan sering mengajarkan bahwa konon di abad pertengahan itu kera itu seperti alat iblis untuk menjadi cermin yang buruk bagi manusia. Kemudian juga manusia secara agama sering digambarkan ya, apalagi dalam kitab suci Alkitab sebagai makhluk yang paling sempurna, yang jauh berbeda dari makhluk-makhluk lainnya. Dia gambar dan rupa Allah gitu, sementara makhluk yang lain enggak. Nah, ketika kera dilihat sebagai nenek moyang manusia, nah itu kan mengganggu sekali. Ya, Tetapi yang terganggu bukan ya, benar cuma banget. dari kelompok agamis sebetulnya, karena di dalam buku ini disebutkan juga kelompok dari tradisi pencerahan juga terganggu ya. Kalau mereka lebih terganggu karena Ya, nenek moyang manusia itu katanya dari Afrika. Nah, mereka ya, kurang bisa terima itu karena apa namanya masih masih menganggap Afrika lebih rendah daripada Eropa. Itu sih. Kalau ya, dalam agama Kristen sekarang, itu kan dulu ya, udah ratusan tahun. Nah, gereja-gereja yang udah tua, udah lama bergumul, itu sebetulnya yang gede-gede, ya, yang udah tua-tua, itu banyak yang udah nggak masalah lagi sama sekali. Jadi, nggak, apa namanya, teolog-teolog atau pendeta-pendeta dari gereja-gereja tradisi tua, itu sebenarnya banyak yang udah berdamai sama teori evolusi gitu ya. Oke, ini secara saintifik ya yang di Alkitab itu nggak nggak saintifik memang gitu, tapi bukan berarti nggak bermakna. Tetapi tetap aja ada di dalam tradisi agama manapun kan gejala konservatisme itu ada ya dan berkembang. Jadi ada juga sampai sekarang banyak juga yang ngotot dunia itu umurnya 6.000 tahun lah, kemudian iya, iya benar banget. menolak teori evolusi dan juga menganggap bahwa ini tuh perkara hidup dan mati gitu. Jadi Iya, kalau misalnya ini dikompromikan dan nanti banyak masalah yang lainnya. Gitu sih Phil. Jadi ya ada juga. iya, iya. Karena aku apa selalu ingat ya, dulu itu banyak muncul apa kayak pseudo scientist gitulah ya. Semacam kayak mengatakan bahwa teori evolusi itu adalah bentuk kayak apa ya, penyangkalan terhadap ayat-ayat suci gitulah. Nah, kalau di agama Islam itu dulu dikenal lah, ada misalnya contohnya Harun Yahya yang kemudian dapat kasus kan yang kemarin itu, kata dia seorang yang sangat jahat gitu ya, dan lain-lain. Nah, jadi aku sering berpikir gitu ya, oh ini emang selalu dibenturkan dengan apa ya, agama atau gimana gitu. Dan memang di dalam buku ini, di dalam buku Marxisme dan Evolusi Manusia ini dijelaskan juga tentang bagaimana akhirnya gitu ya perkembangan kemampuan kognitif manusia yang dihasilkan dari kerja tadi itu mematahkan ya tentang apa, kemampuan atau apa ya, kemampuan yang tinggi
dari kognitif seseorang itu sebagai apa mukjizat atau apa gitu, karena sebenarnya kemampuan kognitif itu dihasilkan dari kerja-kerja gitu ya. Dan mungkin juga kalau nggak tahu ya ini menurut kamu atau kalau yang hasil pembacaanku gitu ya, aku jadi berpikir mungkin teori apa evolusi yang ala Engels ini, ala Martian ini bisa jadi juga mematahkan soal Ubermensch gitu loh, yang selalu menganggap bahwa ada manusia yang lebih unggul dari manusia lainnya berdasarkan apa namanya kapasitas otak atau berdasarkan apa ya ras yang lebih unggul lah gitu. Kalau kita baca teori alur evolusi ala Engels ini kan yang temuan dia ini justru itu dihasilkan dari kerja-kerja gitu ya, kemampuan kognitif itu. Jadi bukan kayak terberi gitu aja dan berarti nggak ada tuh yang lebih unggul karena emang dari sananya udah ras terpilih atau manusia terpilih gitu ya. Tapi memang pada dasarnya perkembangan manusia itu pada saat dulu itu yang hominin ini adalah dari kerja-kerja yang mereka lakukan secara kolektif gitu ya, secara bersamaan. Nah, nah ini gimana nih menurut kamu? Apa kamu berpikir yang sama juga nih? Aku mikir gitu sih, kayak mungkin gitu ya, gitu. Kayak mematahkan kecenderungan berpikir bahwa ada manusia-manusia yang unggul atau apa gitu. Iya, jadi ideologi itu kan salah satu cara kerjanya yang seringkali ya dia bekerja dengan mengekalkan suatu fenomena ya. Yep. Ada fenomena kontemporer, lalu dia anggap itu natural, itu kekal gitu. Jadi artinya adalah ya memang udah dari sononya begitu. Kemudian ya memang that's what's natural gitu. Itulah apa yang alami gitu ya. Memang seharusnya seperti itu. Kenapa hari ini banyak orang miskin? Ya emang seperti itu. Emang dari zaman dulu juga banyak orang miskin. Kenapa banyak ketimpangan sosial ya itu memang udah dari sononya kayak begitu. Nah dari sononya itu ketika orang ngomong dari sononya itu, nah itu kita bisa lihat bagaimana ada kerja ideologi di situ ya yang berusaha menaturalkan keadaan atau fenomena kontemporer yang ada. Nah Marxisme itu kan dengan sebagai proyek sains ya dia berusaha untuk setia merunut perkembangan sejarah. Dia kan sebetulnya membongkar gambaran-gambaran ideologi seperti itu ya. Bahwa ternyata kalau kita runut dalam sejarahnya, oh ternyata itu semua terjadi melalui proses sejarah tertentu, bukan tiba-tiba dari sononya demikian. Mengapa sekarang Amerika negara terkaya di dunia? Nah, kalau kita mau bilang dari sononya atau kalau teolog kan sering pakainya karena berkat Tuhan gitu kan, karena God bless America gitu kan. Nah, tapi Marxisme lewat analisis sejarahnya dia berusaha membongkar itu dengan menunjukkan oh ternyata ini loh ada penghisapan berskala besar terhadap negara-negara dunia ketiga. Ada kudeta di Indonesia tahun 65, di Chile tahun 72 dan berbagai proses sejarah yang terjadi sepanjang puluhan tahun itu yang kita bahas dalam diskusi-diskusi sebelumnya. Itu sih, Phil. Iya, berarti sama ya. Berarti kita mikir hal yang sama juga ya, kurang lebih. Iya, soalnya aku kayak ketika kita baca buku ini ya, pembaca IP, kita akan juga jadi timbul banyak pikiran gitu ya di kepala kita gitu. Oh, berarti tesis-tesis yang soal kayak tadi contohnya yang Ubermensch itu ya terbantahkan ya. Karena pada dasarnya perkembangan kognitif itu adalah akibat dari perkembangan-perkembangan yang mendahulunya. Kalau di sini kan dijelaskan soal bipedalisme, kemudian soal bahkan evolusi tangan sendiri hingga bentuknya sampai seperti sekarang itu dijelaskan juga ya bagaimana gitu. Nah terus memang di dalam buku Saku ini ya, di dalam buku Marxisme dan Evolusi Manusia ini banyak istilah-istilah antropologi yang paleoantropologi yang spesifik gitu ya, dan mungkin kita harus membacanya dengan pelan-pelan supaya mengerti gitu ya. Dan memang tapi menurutku sih Bung Dede udah menjelaskan dengan sangat baik ya, sangat mudah dimengerti. Nah kalau misalnya tadi kan kerja akhirnya juga dia menimbulkan perkembangan bahasa, budaya dan lain-lain gitu ya. Dan di sini kan dia Engels menekankan soal kehidupan di masa komunal primitif gitu ya, di mana itu juga yang pada akhirnya jadi tesis
soal apa sejarah perkembangan manusia yang pertama adalah itu ya komunal primitif gitu. Kalau kamu sendiri ada bayangan nggak Nil, masyarakat komunal primitif itu yang kayak gimana sih gitu? Kalau di sini kan dijelaskan itu sebagai apa ya organisasi sosial yang pertama lah gitu ya, yang apa yang hasil dari kerja yang dilakukan oleh para hominin ini gitu kan, dan Iya, mendasari itu ya jadi kayak kolektif gitu. iya itu di bab terakhir ya, bab kelima. Bab 5 ya, bab 5. Dan agak kompleks diskusinya ya menurutku ya, karena ada Iya emang. berbagai macam pandangan yang beredar di situ dan Bung Dede juga menyebut di situ Marx dan Engels sendiri sangat kurang datanya ya waktu itu ya, dan Iya. sangat masih bisa dikembangkan itu semua. Tetapi kalau tadi yang aku sebut di awal, bagaimana si manusia pertama itu lemah ya, sangat rentan dibanding yang sebelumnya, pendahulunya, dan ya mereka mau nggak mau harus berkelompok ya untuk survive dan apa namanya, lalu juga Berkolektif gitu ya. ketika mulai berproduksi ya yaitu mulai berproduksi harus uh, ya sangat harus Iya berkolaborasi. diorganisasi secara kolektif. Jadi kalau Iya benar. dibayangkan, kalau kalau gampangannya aja ya buat saya yang bukan ilmuwan alam ya. Iya. Kalau kita bayangin aja, misalnya leluhur kita dulunya mulai berproduksi, nggak tahu apa-apa dari tadinya dari hutan, terus tahu-tahu dipaksa ke daratan Iya. begitu. Terus mana ada itu si manusia tunggal individu borjuistik ala Yep. Elon Itu Musk maksudnya. atau Bill Gates Individualistik gitu atau ya. Steve Jobs gitu ya, yang tahu-tahu bisa nemu apa, ada ide brilian apa, oh tahu-tahu terus Inovasi itu tahu-tahu inovatif iya. dan kreatif gitu ya. Nah, iya Iya. makanya. Eh, eh, gitu. Terus dia Iya benar mau banget, dia benar. mau pekerjain siapa juga kan? Iya. Bener. Dan ini jadi nyambung ke situ ya memang karena apa namanya kalau dari alur evolusi yang diceritakan oleh Engels ini terlihat sekali bahwa sebenarnya basis apa manusia itu pada awalnya gitu ya itu adalah kolektivisme gitu ya dengan sesamanya dengan komunitas gitu ya untuk membangun organisasi sosial jadi memenuhi kebutuhan mereka gitu. Jadi individualisme itu nggak dikenal ya pada saat itu gitu, nggak bisa kan tiba-tiba apa namanya kita di bener yang kamu bilang gitu punya inovasi untuk menciptakan perkakas gitu, kayaknya harus kerjasama juga ya dengan yang lain gitu, dan itu memang jadi apa salah satu pandangan politiknya Engels juga ya pada akhirnya mempengaruhi juga gitu ya. Nah terus Tapi kita menarik juga, Phil. iya ya boleh boleh ya. Tapi yang menarik juga di bab 5 itu juga disebutkan bagaimana Engels sendiri berhati-hati ya untuk tidak mengidealkan bentuk Iya masyarakat atau berserta perilaku dan iya itu dia. kebudayaan masyarakat komunal Benar, primitif di masa lalu, karena baru aja aku mau ke situ. Iya. oh iya, karena Iya seperti kalau disebut dalam buku itu kan sama seperti masyarakat komunal primitif hari ini ya, jangan dibayangkan seperti itu iya Firdaus yang terhilang sekarang begitu kan. iya Tetapi betul sekali. karena ya bisa jadi ada apa yang bunuh anaknya sendiri lah, atau Yep. apa makan manusia lain juga. Savage gitu ya, Iya. savagery. Iya, iya bener banget. Jadi kayak dia juga menekankan itu ya. Dan apa ya, aku tuh juga ini nih, apa namanya tertarik dengan tadi yang soal otak itu dianggap apa kemampuan kognitif itu selalu dianggap sebagai akhir apa sebagai awal gitu ya dari yang membedakan manusia dengan primata lainnya atau dengan apa namanya yang awal evolusi manusia itu selalu dianggap itu kan. Nah, di sini kan dijelaskan tentang kapasitas otak manusia ya Nil, akibat dari alur evolusi yang tadi oleh kerja gitu-gitu. Gimana sih Nil menjelaskan hubungannya antara tadi apa namanya perkembangan yang bipedalisme dan lain-lain terus jadi mempengaruhi kapasitas otak apa hominin itu. Udah tadi. Kamu lah yang Tadi nambahin. udah ya, oke. Kamu yang Ya nambahin. mungkin itu sih apa namanya jadi ya udah tadi kalau udah
Karena aku lupa ini sesi kedua kan setelah mati. Oke oke. Tapi yang Ya tadi udah kita disebut ya, lanjutkan. tapi yang kalau Iya yang tadi. untuk itu mungkin aku tambahin aja yang menarik buatku ya di bab 5 itu juga bagaimana perkembangan kapasitas otak itu membutuhkan energi yang besar, itu ditulis di situ. Iya. Dan Ini belum ya, belum dibahas ya. Tambahan iya, ya. Oke. membutuhkan Sip energi sip. yang besar. Nah, itu katanya bisa terjadi karena uh, perubahan menu makannya manusia gitu ya. Yep. Dari vegetarian jadi mulai makan binatang juga, dan khususnya di Binatang awal-awal ya. katanya lebih banyak ikan ya. Ikan-ikanan ya. Nah, itu aku juga jadi bertanya-tanya lagi. Kalau gitu bener nggak ya kita kalau sekarang ada saran-saran untuk jadi vegetarian itu? Iya, aku juga iya sih. Em, iya itu juga. Tapi nanti diskusinya mungkin beda lagi kali ya, karena Iya, kan ini kan cuma dibahas sekilas juga ya di dalam iya. bukunya ya, nggak yang terlalu mendalam gitu. Cuma iya bener, aku juga bikin penasaran sih itu, apakah jadinya terus gimana dengan vegetarianism atau veganism bahkan gitu ya. Mm-mm. Ya oke lah, tapi nanti mungkin kita bisa diskusi Mm-mm. dengan Bung Dede mungkin ya. Nah, terus ini kan sebenarnya buku yang menurutku ya salah satu buku saku IP yang berbeda ya dengan yang lain-lain coraknya gitu. Kalau buku-buku saku IP yang lain kan lebih ke ekonomi politik gitu ya, Mm-mm. kebanyakan, dan juga lebih banyak apa namanya masalah-masalah sosial yang bukan paleoantropologi kayak yang buku ini gitu ya, bukan seperti ini. Nah, tapi menurutku justru penting seperti yang tadi kamu udah singgung ya tentang proses melihat sejarah asal usul itu, nggak yang tiba-tiba kayak tadi ya, bangsa Amerika adalah bangsa terpilih atau apa gitu, nggak, tapi ada sejarahnya dan lain-lain. Nah, kalau dikaitkan dengan Marxisme, mungkin nanti teman-teman juga bisa tanya ya, ini udah ada sih yang nanya, tapi mungkin pertanyaannya bisa lebih spesifik lagi ya. Kalau dikaitkan dengan Marxisme, kan salah satu yang disoroti oleh Marxisme itu kan adalah perkembangan sejarah yang dilihatnya secara dialektis gitu ya, yang apa namanya tidak mekanis gitu. Nah, Mm-mm. gimana sih Neil penjelasannya soal melihatnya tuh secara dialektis gitu, bukan secara mekanis? Karena kan di sini disinggung juga nih Mm-mm. tentang apa dialektis dan mekanis gitu. Mm-mm. Gimana sih membedakannya? Nah, kamu tuh mungkin yang lebih bisa jelasin. Ya, nanti aku tambahin Daniel. Ini aku mencari-cari bahan untuk memantik gitu loh maksudnya. Obrolan. Iya. Kalau yang aku pahami ya timbal balik kan ya. Jadi manusia Iya benar. berubah ketika dia berusaha mengubah dunia di sekitarnya juga gitu, dan apa namanya? Jadi bukan manusia sebagai apa namanya sebagai satu-satunya agen di sini ya, tapi dia sendiri juga bertransformasi melalui melalui itu. Ini kan poin yang penting sekali dalam Marxisme ya, Yep. dan termasuk juga untuk kita intelektual, banyak di sini juga mungkin yang nonton mahasiswa itu kan. Kenapa sih kalau kita misalnya lihat kenapa misalnya bagi seorang intelektual, bagi mahasiswa itu penting juga untuk terlibat dalam aksi-aksi rakyat, aksi-aksi demonstrasi, uh, khususnya yang bidang studinya ilmu sosial ya. Nah itu kan Yep. karena dalam proses kita berupaya mengubah keadaan, ketika kita terganggu dengan kenyataan yang ada di sekitar kita, lalu terlibat dalam upaya-upaya untuk mengubah keadaan sosial yang ada, itu juga ikut mengubah kita dan ikut membentuk pemikiran kita gitu. Gitu. Yep. Iya. Karena di sini kan dijelasin tentang, iya benar-benar banget, tentang apa dialektika alam, kemudian ditekankan juga tentang apa melihat sejarah itu jangan secara apa mekanis tapi juga secara dialektis. Ini juga berkaitan juga dengan, ya sangat berkaitan dengan Marxisme ya, karena memang apa memang pandangannya Engels yang Marxis gitu ya. Nah, aku jadi ini sih, jadi apa ya? Mungkin kan di kata pengantarnya Sylvia Tiwon, ini kan yang memberikan kata pengantar Sylvia Tiwon ya. Dia memberikan konteks yang sekarang gitu. Nah, mungkin aku juga apa sih kepikiran tentang apa namanya? Mungkin nanti
ini kan benar-benar bukunya menceritakan tentang alur evolusi gitu ya. Nah mungkin nanti di buku saku berikutnya atau gimana gitu dikaitkan dengan perkembangan dari perkembangan sejarah yang lebih luas lagi. Karena tadi ya seperti yang tahapan masyarakat komunal primitif, kemudian tapi udah dijelasin ya sebenarnya misalnya di manifesto komunis sudah dijelasin ya sebenarnya. Kayak gitu sih mungkin karena baca buku ini tuh ini melengkapi kayak pembacaan kita atas, kalau menurutku ya, pembacaan kita atas misalnya manifesto komunis tentang sejarah perkembangan masyarakat dan lain-lain. Jadi ya jadi awal gitu loh nanti nyambungin ke yang manifesto komunis misalnya dan lain-lain. Jadi aku kepikiran mungkin bisa lebih dipanjangin atau gimana lah, itu sih yang aku pikirin. Kayak menarik banget soalnya bukunya kan menceritakan alur evolusi manusia, terus nantinya di ujungnya dikaitkan dengan bagaimana sih Marxisme gitu kan, kaitannya dengan Marxisme kayak gitu. Itu sih Nil. Ya sekarang kamu deh, giliran kamu nanya apa atau gimana. Tadi kan aku dulu yang mau mantik. Iya. Iya, kalau menurutmu, kalau kita misalnya, ini kan kita berkaca ke 7 juta tahun yang lalu ya katanya ya, waktu Iya. 7 juta apa berapa juta sih? 7 juta tahun 7 yang juta tahun lalu lalu lah. 7 itu tahun yang lalu, iya. apa namanya, manusia pertama. Lalu kemudian 2 juta tahun yang lalu kan katanya mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia. Berbagai, ya. Menurut kamu kira-kira, ya, ya pasti iya ya. Tapi menurut kamu apakah manusia masih terus berevolusi juga, dan kira-kira Pertanyaan yang berat ini. kira-kira ke depannya tuh evolusinya kemana ya gitu? Yang bisa kamu bayangin apa ya? Iya. Kalau aku sih setuju sama pendapat kamu yang tadi kamu jelasin ya, yang awal. Ini yang entah yang sebelum terputus apa yang ini ya, yang tentang awalnya kan di Afrika ya, kemudian banyak orang yang juga kayak keberatan tentang teori evolusi karena nggak menerima itu gitu ya. Kalau menurut aku sih, ini pendapatku sendiri ya tentang evolusi ini, apakah manusia akan bisa terus berubah segala macam. Aku sih jawabannya iya ya, karena aku percaya akan terus mengalami seiring dengan berkembangnya juga kebudayaan dan lain-lain, akan terus mengalami perubahan. Dan kayak tadi ilustrasinya soal yang tadi inovator ini loh, kemampuan kita berinovasi, berkreasi gitu-gitu kan ditentukan oleh keadaan kita kan. Dan mungkin ketika keadaannya semakin berubah, misalnya kalau di zaman sekarang kan teknologi yang udah semakin meningkat lah gitu ya, nah itu mungkin mempengaruhi sih kalau menurut aku. Jadi mungkin aja sih masih, nah tapi aku belum begitu paham sih sebenarnya apakah iya atau enggak gitu ya. Tapi mungkin kayak gitu sih bayangannya. Aku sih nggak yakin kalau ya udah akan berhenti gitu sih. Nah kalau kamu sendiri gimana nih? Iya, Kok kepikiran pertanyaan itu? iya, salah satunya ya menurutku ya, yang bisa kita lihat hari ini aja ya, itu dalam tempo jangka waktu yang pendek aja ya, bagaimana dengan perkembangan media sosial ini Oh iya. kita makin nggak terbiasa sama bacaan yang panjang, yang Serius-serius dan iya, panjang ya. yang serius-serius dan panjang dan lain sebagainya. Itu dalam tempo jangka waktu pendek aja, cuma beberapa belasan tahun Udah terakhir kelihatan aja ya. ya. Iya, tapi itu pun kita bisa melihat bagaimana manusia juga udah berubah gitu. Berubah ya. Iya. Ya setuju sih aku sama kamu. Benar banget, Iya. apalagi ini ya, perkembangan teknologi ini ya. Dan juga mungkin soal ini juga ya, ya corak ekonomi politiknya juga mempengaruhi kayaknya ya. Dalam arti ketika semakin terindividualisasi, mungkin jadi beda juga nih kemampuan manusia dan lain-lain dibandingkan ketika masih kalau misalnya coraknya itu adalah kolektif atau segala macam, mungkin ada bedanya juga. Aku sih berpikir gitu ya. Kayak misalnya tadi soal berinovasi dan lain-lain kan, itu kan dikondisikan juga oleh ada waktu luang kan kalau inovasi dan kreasi itu ya. Nah, ada waktu luang itu dikondisikan lagi oleh adanya orang-orang lain yang bekerja dan lain-lain. Jadi ya aku sepakat sih pasti akan berubah. Nah, ini ada yang udah bertanya ya. Cukup banyak kayaknya. Coba aku lihat ya ke atas. Wah, ada yang mendengarkan sambil menyetir. Mantap. Kawan band dia pernah nulis juga di Indo Progress.
ini dalam hal kerja, ini dari Nasri Familio nih. Dalam hal kerja mengubah spesies manusia, apakah kerja juga mempengaruhi perubahan sistem sebagai proyek politik Marxisme? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal kerja dari Andrea Ardiano. Dalam hal kerja, apakah sel-sel dalam tubuh manusia juga ikut berubah? Yang ketiga, dari Tal Hamansur 21. Apakah simpanse yang sudah masuk ke zaman batu akan mengikuti garis evolusi manusia? Ini sepertinya pertanyaan-pertanyaannya ini ya dari sudut pandang penulis ya, bukan pembaca seperti kita. Ya nggak sih, Nil? Iya, benar. Ini kan judulnya baca buku bareng ya, jadi kita sebagai pembaca nih, bukan sebagai Iya, bukan penulis. sebagai penulis. Ya. Iya, jadi kalau pertanyaan yang spesifik soal perkembangan evolusi, apakah sel-sel tubuh berubah, nggak bisa dijawab ya kayaknya ya. Iya, Tapi kalau yang ini bisa nih melampaui kayaknya. pagar. Iya, kalau yang itu kayaknya nggak bisa. Tapi kalau yang ini bisa nih kayaknya. Apakah kerja juga mempengaruhi perubahan sistem sebagai proyek politik Marxisme? Kayaknya bisa ya kalau itu dijawab. Iya, iya. Ya, kalau Gimana nih kamu menurutmu? gimana? Oh, kamu gimana? Kalau aku sih melihat, iya, kerja ya mempengaruhi dong, tentunya ya, mempengaruhi apa namanya perubahan politik gitu. Itu kan memang ya tanpa dikerjakan gitu ya tidak akan terjadi perubahan gitu ya. Tentu aja berpengaruh, kerja itu sangat mempengaruhi sih kalau menurut aku. Ya jawabannya itu kan mempengaruhi atau enggak? Iya Iya, kalau aku jawabannya. ya kerja kan nggak bisa dipisahkan dari relasi sosial Iya kerjanya nggak gitu bisa ya. benar. Dan ya pasti ketika kerja dilakukan ya pasti ada satu Iya pengorganisasian uh, kerja itu. betul. Iya dan tentunya itu apa namanya bisa tadi dia bahasanya apa? Bisa sebagai perubahan sistem dari proyek politik Marxisme ya. Sebagai proyek bisa jadi bagian dari perubahan sistem sebagai proyek politik Marxisme. Iya tentu saja. Kalau Iya, menurutku sih jawabannya itu. iya dalam dinamika Sama ya kita sepakat. perkembangannya, ya dalam dinamika perkembangannya kan dinamika perkembangan perubahan dalam bentuk kerja juga mempengaruhi relasi sosial kerjanya gitu dan Yep. dinamika ini ya bisa bisa menggiring pada perubahan-perubahan yang signifikan mungkin ya possible ya. Yep. Bener. Udah nih pertanyaannya cuma itu aja. Jangan-jangan pembaca IP juga masih berpikir ya mau nanya apa lagi karena ini nah sekali lagi ya teman-teman jadi ini tuh kita kan baca buku bareng jadi ini adalah dari perspektif pembaca mungkin kedepannya bisa juga kita misalnya bikin kayak forum gitu ya mengundang banyak misalnya lewat Zoom atau apa gitu terus apa namanya kita siarkan gitu ya di live di YouTube bisa juga gitu nggak menutup kemungkinan cuma sementara ini kayak gini dulu dari sudut pandang pembaca dulu. Nanti sih kalau bisa misalnya mengundang penulisnya atau apa mungkin jadi berubah ya bukan baca buku bareng tapi membahas buku bareng dengan penulisnya. Nah oke deh aku mau membahas sedikit tentang BBBI jadi untuk edisi-edisi ke depannya beberapa edisi kita akan membahas buku-buku saku yang diterbitkan oleh Indo Progress. Nah Indo Progress sendiri sudah menerbitkan banyak buku saku sebenarnya ada banyak judul ya. Dan yang pertama ini yang dipilih adalah Marxisme dan Evolusi Manusia. Karena ya kita harus bahas dulu ya asal-usul evolusi manusia itu seperti apa gitu ya. Jadi apa namanya setelah itu nanti kita bisa um, apa membahas topik-topik lainnya dan kebanyakan sih topik-topik dari buku Saku Indo Progress itu adalah di seputar masalah ekonomi politik, kemudian masalah sosial budaya kayak gitu. Nah mungkin bocorannya untuk buku saku bulan depan apa yang akan dibahas di BBBI saksikan terus di Instagram Indo Progress ya apa buku saku apa yang akan dibahas karena apa namanya ini juga kita akan memilih yang tema-tema yang kira-kira penting untuk diketahui oleh pembaca IP yang lebih dulu yang mana ya kira-kira kayak gitu sih. Dan mungkin aku tambahin Sih lagi ya. ya boleh. Jadi baca buku bareng ini maksudnya juga bukan kita mau bacain semua buat teman-teman atau menggantikan Bukan.
bukan mau Iya. menggantikan kegiatan membaca itu sendiri. Membaca, ya bukan bukan. Ya, justru kita mau mendorong ini. Ini kan kita kayak bantu promosiin buku-bukunya loh. Ini loh ada buku-buku seperti Yep, ini, isinya kayak gini, iya. menarik dan Kurang penting lebihnya, kan. iya, Nah, jadi iya, benar. teman-teman bisa baca sendiri gitu dan apa Iya, nanti benar juga banget. ikut diskusiin sama kita, bisa kontak-kontak kita kalau mau didiskusiin atau ada usul Iya, buku-buku yang benar-benar. mau dibahas mungkin. Gitu. Ya, ini seperti bocoran sih sebenarnya ya. Bocoran tentang isi buku kira-kira apa sih gitu supaya teman-teman yang mau baca tuh udah dapat gambaran, oh, bicara tentang itu toh. Jadi pas baca udah lebih ada alurnya gitu ya. Iya sih benar. Mm-mm. Oke, apalagi yang mau kita diskusikan dari buku Marxisme dan Evolusi Manusia ini? Udah kita bahas semua belum ya? Tesisnya kan yang pertama adalah soal bipedalisme, yang kedua adalah soal peran penting kerja di dalam evolusi manusia, yang ketiga soal perkembangan pengorganisasian kerja tadi itu ya di dalam misalnya masyarakat komunal primitif gitu. Terus yang keempat tadi soal membaca apa, alur evolusi ini secara dialektis gitu. Apalagi ya yang belum kita bahas, kayaknya udah semua ya. Mm-mm. Iya. Ya, aku ada beberapa yang tertarik kecil-kecil, cuma itu juga cuma dibahas kecil aja di dalam bukunya ya, nggak mendetil dan masih Oh, yang tadi menimbulkan soal banyak makan itu ya? pertanyaan. Ya, makan, terus juga ada Iya. di bab 5 lagi itu tentang bagaimana melahirkan itu jadi berat buat manusia Yep. gitu. Karena dia jadi berdiri, terus kemudian ada perubahan di panggulnya jadi menyempit, nah itu membuat semakin susah. Kemudian juga bagaimana manusia dalam proses evolusinya itu kapasitas otaknya lebih berat itu ya, jadi butuh lebih banyak asupan gizi. Nah itu yang berat untuk ibu ya di manusia dan karena itu Yep. harus lahirnya lebih cepat, tapi kemudian nggak bisa langsung subsisten bayinya. Sementara Iya, kalau benar itu di juga. simpanse atau kera itu lahir nggak lama udah bisa survive sendiri Iya. gitu. Jadi dipercepat Iya. Artinya prosesnya, emang perkembangannya di situ. ya. Artinya emang buku ini juga mendorong kita untuk kayak mencari tahu lebih lanjut tentang hal spesifik tadi ya. Karena emang banyak Mm-mm. juga sih yang lainnya kecil-kecil kayak misalnya tentang apa tadi selain makan terus melahirkan terus tentang bahkan perkembangan paleoantropologi aja dijelasin ya di sini sedikit Mm-mm. perkembangannya, sejarah perkembangannya dikit-dikit gitu, yang modern sama yang bukan modern gitu ya, yang apa yang perkembangan ilmunya sendiri tuh dijelasin gitu. Jadi emang Mm-mm. banyak sih yang kecil-kecil. Nah Oh itu ini ada ada yang nanya. pertanyaan. Ya. Iya, apakah evolusi manusia juga memberikan dampak pada cara kerja manusia saat ini? Seperti contoh evolusi manusia kan banyak beragam tafsir mungkin ya maksudnya ya. Beragam tafsir. Iya kan? Beragama apa Iya. beragam? Uh, Kalau apakah beragama evolusi manusia jelas. juga memberikan. Iya, tadi kita singgung banyak ya. Ya kalau Sudah kita bahas beragama ya juga ya. karena manusia bisa apa perkembangan pemikirannya itu ya, perkembangan pemikirannya itu. eh, Oh, oh beragam, benar beragam beragam. tafsir, Iya. iya kan, benar. Apakah manusia, kalau menurutku sih memberikan dampak ya, kalau menurutku karena kan terus berkembang kan cara kerja manusia juga ya sampai sekarang gitu. Iya sampai sekarang Kamu gimana? dan iya sampai sekarang dan kedepannya juga mungkin ya, apalagi dengan Mungkin iya masih makin terus berkembang. berkembangnya apa artificial intelligence dan lain-lain. Yep, Ya. pastinya akan selalu berkembang ya. Cuma ada satu yang Mm-mm. mungkin susah berubahnya nih, menurutku ya, dari segala macam perkembangan tentang kerja, Mm-mm. ada satu hal yang menurutku sangat susah berubah gitu, karena ini berkelindan banget sama patriarki ya, misalnya soal pembagian kerja reproduksi sosial. Hmm. Menurutku akan perkembangannya itu akan susah gitu untuk kalau patriarki misalnya nggak dihancurkan juga ya.
karena selalu jadi beban perempuan kan, kerja reproduksi sosial itu yang tidak dibayar gitu kan. Jadi menurutku sih itu juga apa ya, jadinya berkaitan juga dengan dengan ideologi patriarki gitu ya. Kayak mungkin aja cara kerja manusia akan terus mengalami perubahan, ada AI segala macam gitu, tapi aku sanksi kalau kerja-kerja reproduksi sosial yang tidak dibayar ini akan segera menjadi menjadi tanggung jawab sosial bersama gitu dalam masyarakat selama patriarki ya belum dihapuskan, belum hilang gitu. Jadi itu sih mungkin tambahannya. Jadi kayaknya sih gitu ya. Jadi ada irisan erat lah dengan patriarki ini gitu. Nah, di Engels juga nulis kan soal asal usul keluarga. Jadi yang membahas soal patriarki juga ada Engels membaca IP di asal usul keluarga itu gitu. Jadi itu juga jadi berkaitan ya karya-karyanya. Dia memang intelektual yang ciamik. Untuk BBBI episode 9 kita akan tetap mendiskusikan buku saku Indo Progress juga. Bukunya apa ditunggu aja. Terus apa lagi ya? Udah ya, itu aja sih. Bulan depan ya, bulan April. Sip. Udah, terima kasih Neil dan juga terima kasih juga diriku sendiri. Terima kasih kita berdua. Iya. Terima kasih pembaca IP sudah. Terima kasih pembaca IP yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Yep. Dan semoga semakin terdorong untuk membaca. Iya, karena itu goalsnya ya. Jangan sampai habis dengerin BBBI jadi malas bacanya gitu ya. Ya semoga semakin terdorong untuk membaca buku-buku yang kita rekomendasikan. Oke, sampai ketemu lagi di BBBI episode 9. Dah. Bye. Thank you, Neil.